Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Saya kembali ingin berbagi sebuah cerita yang saya dapatkan beberapa tahun lalu. Cerita ini diceritakan oleh ibu dari teman saya. Seperti biasa, untuk nama orang, jalan, dan instansi-instansi terkait akan saya samarkan. Cerita ini berawal pada tahun 1995 di sebuah sudut perumahan di bagian timur Bekasi. Terdapat sebuah rumah besar yang dihuni oleh sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, keluarga inti, ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki bernama Angga yang saat itu masih berusia 5 tahun, serta 2 orang asisten rumah tangga. Sang ayah memiliki sebuah perusahaan percetakan yang cukup besar pada masa itu. Beberapa klien besar berhasil dirangkulnya, mulai dari klien yang bergerak di industri makanan sampai yang berkecimpung dalam bidang manufaktur. Namun pada penghujung tahun tersebut, entah bagaimana kronologis kejadiannya, perusahaannya mengalami kebangkrutan. Ia terpaksa menjual sebagian besar saham-saham miliknya. Tidak hanya itu, kejadian demi kejadian tragis pun menimpa keluarga itu, dimulai dari meninggalnya salah satu asisten rumah tangga mereka secara tidak wajar. Sosok itu kemudian digantikan oleh asisten rumah tangga yang baru, namun suasana rumah tidak pernah lagi terasa sama. Istrinya yang semula sehat walafiat, tiba-tiba saja mengidap sebuah penyakit aneh. Penyakit yang membuat tubuhnya melemah perlahan, pandangannya kosong, dan dalam waktu beberapa bulan, ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Cerita yang saya tuliskan kembali ini bukanlah kisah tentang apa yang menimpa keluarga tersebut secara langsung, namun lebih kepada kejadian-kejadian aneh selepas kepergian mereka dari rumah itu. Rumah yang pada akhirnya ditinggalkan begitu saja, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Selepas kepergian istrinya di akhir tahun 1995, Pak Surya memutuskan untuk pindah dari rumah yang telah ditempatinya selama 8 tahun. Ia tidak lagi memiliki hasrat untuk mengarungi derasnya ombak ibu kota. Ia berniat kembali ke kampung halamannya, memulai hidup baru bersama putri tercintanya. Banyaknya kenangan yang telah dibangunnya bersama keluarga kecilnya itu membuat Pak Surya merasa sayang untuk menjual rumah tersebut. Sekalipun, di sisi lain, kenangan-kenangan pahit yang datang di akhir tahun itu masih membekas begitu dalam di benaknya, bayang-bayang dari kejadian-kejadian yang tak mampu ia cerna logika. Sebelum berpulang ke kampung lamanya, Pak Surya menitipkan rumah tersebut kepada salah seorang yang telah lama ia percaya, yang tinggal beberapa gang dari rumahnya. Sebut saja namanya Pak Darso. Ia merupakan salah seorang karyawan di perusahaan percetakan milik Pak Surya. Berbekal latar belakang pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar kala itu dan pengalaman kerja sebatas tukang bersih-bersih percetakan, membuat Pak Darso kesulitan mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Tidak memiliki pilihan lain, Pak Darso menerima tawaran Pak Surya untuk menjaga rumah peninggalannya dengan bayaran sebesar Rp20.000 seminggu dan tambahan sembako bulanan. Tawaran itu bagi Pak Darso terasa seperti angin segar di tengah musim paceklik. Ia merasa senang luar biasa, tanpa sedikit pun menyadari apa yang akan dihadapinya. 5 bulan sudah berlalu sejak kepergian Pak Surya kembali ke kampung halamannya. Pak Darso secara rutin 3 kali dalam seminggu datang ke rumah yang dititipkan untuk dibersihkan dan merapikan tanaman. Kadang, dengan uang upah yang dirasanya cukup lumayan, Pak Darso bahkan menyisihkan sebagian untuk membeli cat dan mengecat pagar rumah itu sendiri. Ia memiliki seorang putri berusia 16 tahun bernama Dahlia, yang sering ikut membantunya membersihkan rumah besar tersebut saat akhir pekan. Bahkan, terkadang saat Pak Darso sedang sibuk atau tidak sempat datang, Dahlia yang akan menggantikan ayahnya membersihkan rumah tua itu seorang diri. Minggu sebelumnya, mereka berdua memang tidak sempat mengunjungi rumah tersebut karena harus pulang kampung menjenguk orang tua Pak Darso. Sepulang dari kampung halaman, barulah minggu ini mereka berniat kembali
Namun, siang itu ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Saat tiba di rumah, hal pertama yang mereka temukan adalah banyaknya jejak kaki anak kecil di atas ubin teras depan rumah. Jejak itu basah, seolah baru saja ditinggalkan, padahal gerbang rumah jelas terkunci rapat. Masih berpikir positif, Pak Darso berlari ke arah samping rumah yang berbatasan dengan tanah kosong di sebelahnya. Ia khawatir ada kaca jendela yang pecah terkena bola dari anak-anak yang sering bermain di sana. Tanah kosong di samping rumah, Pak Surya memang kerap menjadi lapangan dadakan, sepak bola, perang-perangan, atau kadang hanya berlari-lari kecil sambil tertawa keras. Tapi siang itu terlalu senyap untuk tawa anak-anak. Dilihatnya satu persatu jendela samping rumah, namun tidak ada satupun yang retak, tidak ada bekas pecahan, dan tidak ada bola yang menempel di dinding rumah. Alhamdulillah, untung enggak ada yang pecah, ucapnya pelan. Ia kembali ke arah pintu depan, tapi sesampainya di sana, Dahlia sudah tidak ada. Tidak terlihat batang hidungnya, tidak ada suara, tidak ada jejak. Pak Darso menengok ke sekeliling, sepi. Ia memanggil nama putrinya, pelan, lalu lebih keras, lalu berteriak. Tak ada jawaban. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia berjalan cepat mengitari rumah dari dalam pagar, tapi tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan Dahlia. Dengan jantung berdebar, ia keluar dari pagar rumah dan berlari ke sebuah warung kecil di ujung perempatan. "Bu, ibu lihat Dahlia nggak?" tanyanya tergesa pada pemilik warung. Si ibu warung menatapnya heran. Pak Darso, bukannya tadi bareng sama bapak ke rumah Pak Surya?" "Iya bu, tadi bareng. Tapi saya tinggal sebentar, tahu-tahu udah nggak ada," jawab Pak Darso. Nadanya mulai panik. "Lah, nggak ada pak, nggak lewat sini dari tadi." Mendengar itu, jantung Pak Darso serasa berhenti. Itu adalah satu-satunya jalan dari rumah menuju jalan utama. Tidak mungkin Dahlia pergi tanpa terlihat. Si ibu warung juga mengatakan sudah duduk di sana selama lebih dari 2 jam. Sedangkan Pak Darso hanya meninggalkan Dahlia sekitar 15 menit. Tanpa berpikir panjang, ia kembali ke rumah. Napasnya memburu. Jantungnya berdentam. Ia hampir terjatuh saat kembali mencapai pagar rumah Pak Surya. Dan di sanalah ia terdiam. Dahlia berdiri di depan pagar, diam, wajahnya datar, seolah sedang menunggunya sejak tadi. "Bapak dari mana sih?" tanya Dahlia. Nada suaranya sedikit meninggi, terdengar kesal. Kamu dari mana, nak?" tanya Pak Darso, bingung. "Aku dari... Tadi di sini, Pak," jawab Dahlia. Pak Darso terdiam. Tidak mungkin ia tidak melihat putrinya tadi. Tapi ucapan Dahlia berikutnya membuat darahnya berdesir dingin. "Aku tuh dari tadi nungguin bapak. Aku balik-balik ke samping rumah, tapi bapak nggak ada. Aku kira bapak yang ngilang." Suara Dahlia pelan, tapi jelas. Pak Darso menatap anaknya, mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Tak ada logika yang bisa menjelaskan peristiwa itu. Tak ada. Perasaannya berkecamuk, tapi ia tidak ingin menambah kecemasan putrinya. Sudah, yuk pulang," ajaknya pelan. Dahlia mengangguk dan mengikuti di belakang. Mereka melangkah menjauh dari rumah besar. Setibanya di warung yang berada di ujung perempatan tadi, terdengar suara ibu warung berseru kepada Pak Darso. "Pak, Dahlianya udah ketemu?" Mendengar seruan itu, Pak Darso menoleh, hendak menunjukkan bahwa putrinya sudah bersamanya. "Iya, Bu, ini," ucapnya setengah lega. Namun kalimat itu terputus begitu saja, wajahnya memucat. Ia menoleh ke belakang, ke tempat di mana seharusnya Dahlia berdiri, tapi tidak ada siapapun di sana. Nafasnya tercekat. "Dahlia," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. "Dahlia kemana?" Matanya liar mencari sosok putrinya, tapi yang ia dapati hanya ruang kosong. Sekali lagi, Dahlia menghilang. Ia membatu di tempat, tidak mengerti, tidak percaya. Ibu warung yang melihatnya diam kebingungan, menghampirinya dan menepuk bahunya pelan. "Pak, bapak kenapa? Dahlianya udah ketemu belum?" Suara ibu warung itu menggetarkan kesadarannya. Pak Darso menoleh, wajahnya penuh tanya dan kebingungan.
Namun si ibu justru berkata sesuatu yang membuat darah Pak Darso terasa membeku. "Hilang lagi ya dalianya, lagi." Satu kata itu seolah mengguncang seluruh pikirannya. Lagi. Kok ibu tahu?" tanya Pak Darso pelan, nyaris berbisik. Ibu warung menatapnya, kali ini tidak dengan heran, melainkan dengan raut wajah yang nyaris seperti kasihan. "Pak, Bapak kan udah lama ikut Pak Surya. Masa belum paham juga setelah semua kejadian aneh yang terjadi di keluarga beliau dulu?" Kalimat itu jatuh bagai palu. Di dalam kepala Pak Darso, kenangan-kenangan lama mulai bermunculan, seperti kilatan-kilatan kilas balik yang datang bertubi-tubi. Kejadian demi kejadian yang menimpa keluarga Pak Surya, wajah pucat istri beliau, tatapan kosong sang anak, keheningan ruang makan yang dulu ramai, semua datang tanpa aba-aba. Lalu ia teringat akan sesuatu, sebuah pesan yang pernah disampaikan Pak Surya, dengan nada yang terlalu datar untuk sebuah permintaan biasa. "Pak, kamar kerja saya jangan sampai lupa dibersihkan ya." Tapi yang membuat dada Pak Darso seperti diremas adalah kalimat berikutnya. "Jangan lupa taburkan garam setiap 3 hari sekali di sekeliling lantai kamarnya ya Pak." Dan hari ini adalah hari kelima. Sudah lebih dari 3 hari sejak terakhir ia melakukannya. Gara-gara pulang kampung, gara-gara lupa. Sekarang ia tahu, sekarang semuanya mulai masuk akal. Kamar kerja Pak Surya bukan ruang sembarangan. Meski hanya ruangan kecil dengan 1 meja kerja, bangku, rak buku besar, dan dinding polos, tak satupun karyawan Pak Surya pernah diizinkan masuk. Bahkan asisten rumah tangganya dilarang membersihkan ruangan itu. Hanya Pak Darso yang punya akses. Dan sekarang ia telah lalai. Ia berlari, sekuat tenaga. Tak peduli pada pandangan orang. Nafasnya berat, tapi langkahnya tidak berhenti sampai ia berdiri di depan pagar rumah Pak Surya. Ia menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Dadanya sesak, udara terasa berat, langkahnya pelan namun pasti menuju pintu depan. Tangannya gemetar saat mengeluarkan kunci dari kantong celananya. Ketika kunci masuk ke lubang pintu dan diputar, terdengar suara gesekan kayu yang asing, seolah rumah itu tidak lagi mengenalinya. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyergapnya. Udara di dalam rumah seperti ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ruang tamu itu masih sama, TV besar, lemari kayu, sofa dengan sandaran keras, semua masih seperti dulu. Tapi ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh mata. Suasana ruangan itu terasa menatap. Ia melangkah perlahan, tiap langkah seperti diserap oleh lantai. Ia memasuki ruang tengah. Di sisi kirinya, rak besar dengan koleksi, pajangan kaca dan foto-foto keluarga Pak Surya berdiri diam seolah mengawasinya. Di sisi kanan, 2 buah pintu berjarak cukup jauh. Pintu pertama adalah kamar mandi tamu, dan pintu kedua adalah kamar tamu. Ia melangkah masuk lebih dalam, matanya menyapu setiap sudut ruangan, memperhatikan sekeliling dengan cermat. Tidak ada yang aneh. Ia melewati area makan, sebuah meja besar dari kayu tua, terhampar melintang dengan 6 bangku tertata rapi di sekelilingnya. Meja itu tampak seperti belum pernah disentuh selama berminggu-minggu, namun tetap bersih. Dapur di ujung ruangan tampak lengkap, khas dapur zaman dahulu, penuh perabotan yang tersusun kaku dan dingin. Di antara dapur dan ruang televisi, berjajar jendela-jendela besar yang menghadap ke halaman samping, memperlihatkan tanah kosong yang kini sunyi, terlalu sunyi. Pak Darso menoleh ke kanan, pandangannya tertumbuk pada sebuah tangga kayu yang mengarah ke lantai 2. Di sanalah keanehan mulai terasa. Ia memperhatikan anak-anak tangga itu satu persatu, dan saat itu juga tubuhnya menegang. Jejak-jejak kaki anak kecil, sama persis seperti yang ia lihat di teras depan. Jejak itu tidak samar, tidak kabur, tapi nyata, terlalu nyata. Perasaan dingin merayap dari punggungnya, menyelinap naik ke tengkuk. Namun kakinya bergerak sendiri mengikuti jejak itu, langkah demi langkah, menaiki tangga yang berderit lirih seolah berbisik agar ia membatalkan niatnya. Tapi ia terus berjalan. Jejak itu menuntunnya ke satu ruangan yang seharusnya tak ia lupakan. Ruang kerja Pak Surya. Tanpa sadar, kini ia sudah berdiri tepat di depan pintu kayu tua yang tampak lebih kusam dari biasanya. Tangannya terangkat perlahan,
hendak meraih kenop pintu. Namun sebelum sempat menyentuhnya, suara dari dalam membuat jantungnya berhenti berdetak. Tok, 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 ketukan, jelas dan tegas. Pak Darso tersentak, mundur 2 langkah. Panik, ia hampir berlari, turun kembali, namun tubuhnya berhenti. Kakinya enggan bergerak lebih jauh. Ia membalikkan badan kembali ke arah pintu itu, mencoba menepis rasa takut yang mencengkeram dadanya. Ia menelan ludah, lalu melangkah lagi. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Lebih tidak sabar. Langkahnya gemetar, tapi ia terus maju. Lalu, tok, tok, tok. Bapak, bapak, bapak. Buka, Pak. Suara kecil dari dalam ruangan itu. Suara yang tidak akan ia lupakan. Dahlia. Tanpa pikir panjang lagi, Pak Darso meraih gagang pintu dan memutarnya. Pintu terbuka dengan suara mengerang. Di balik pintu, Dahlia terduduk di lantai, tersungkur, tubuhnya gemetar dan matanya sembab penuh air mata. "Kamu dari mana saja, Nak?" ucapnya, berlari dan langsung memeluk tubuh kecil putrinya yang lemas. "Kamu nggak apa-apa, Nak." Dahlia hanya mengangguk kecil, matanya tidak fokus, wajahnya pucat dan kelelahan. Lia, panggilnya dengan suara parau. Dahlia mencoba bicara, suaranya pecah di antara tangis. "Udah, Nak, nggak apa-apa. Aku takut, Pak." Suara tangisnya semakin nyaring, bergema dalam lorong rumah itu seperti jeritan jauh yang tertahan. "Iya, Nak. Bapak di sini." Pak Darso mengusap air mata putrinya, membelai lembut rambutnya yang berantakan, mencoba menenangkannya. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, dan ia tidak ingin tahu saat itu. Yang ia tahu, putrinya telah kembali. Tanpa satu kata pun, mereka beranjak meninggalkan rumah itu. Tak satu pun dari mereka membuka mulut membahas apa yang baru saja terjadi. Dahlia masih terlihat terguncang. Dan Pak Darso, ia memilih untuk diam, seperti mencoba menyangkal bahwa semua itu pernah terjadi. Sampai di ujung perempatan, warung itu muncul kembali dalam pandangan mereka. "Pak! Pak!" Suara si ibu warung terdengar lagi, menghambur keluar dari bibir warungnya. Kali ini Pak Darso pura-pura tidak mendengar. Ia takut kalau pertanyaan apapun dari wanita itu akan mengguncang kondisi putrinya yang masih rapuh. Tapi suara itu tak berhenti. "Pak, Allah, si bapak." Tidak lama kemudian, ibu warung sudah berdiri di depan mereka. "Ini, Pak, minum dulu." Kasihan Dahlianya. Ia menyodorkan sebotol minuman. Pak Darso, meski enggan, menerima dengan sopan. "Iya, Bu. Terima kasih banyak." Ia memberikan botol itu pada Dahlia. "Mari, Pak, duduk dulu saja di warung. Saya, kasihan tuh kalau Dahlia masih harus jalan jauh ke rumah dengan kondisi begitu." Melihat kondisi putrinya yang masih terpukul, Pak Darso mengangguk pelan. Mereka pun duduk di bangku kayu panjang yang tersedia di warung itu. Dahlia masih diam, tidak bicara, hanya menatap kosong ke depan. "Saya Darmina, Pak. Tapi orang-orang sini sih manggilnya Bumin ya." "Biar gampang," ucap si ibu warung memperkenalkan diri sambil tersenyum tipis. Pak Darso hanya mengangguk. Matanya tidak lepas dari putrinya, tapi si Bumin kembali berbicara. "Pak Darso pasti nggak ingat saya ya." Suaranya pelan, tapi dalam. Pak Darso hanya bisa menatap Bumin dengan sorot mata bingung. Seingatnya, ia belum pernah berbincang dengan perempuan itu seperti sekarang, apalagi seintim ini. "Kita pernah ketemu sebelumnya, Bu?" tanyanya ragu. "Lah, Bapak sering lewat sini," ujar Bumin sambil tertawa kecil. Namun senyumnya tidak sepenuhnya hangat, seolah ada yang disimpan. "Maksud saya, jauh sebelum ini." "Apa kita pernah bertemu, Bu?" tanyanya lagi. Kali ini lebih serius. Bumin hanya tersenyum, lalu menyesap minuman dari gelas plastik di sebelahnya. Senyuman yang samar, namun menyiratkan pengakuan atas sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. "Tenang, saya tidak akan bilang ini kepada siapa-siapa, tapi sudah waktunya." Mendengar kalimat itu, Pak Darso sontak menoleh. "Mengetahui apa, Bu?" ia bertanya, tapi suaranya bergetar. Kepalanya mulai penuh dengan dugaan-dugaan
yang bahkan tak sanggup ia bayangkan. Bumin menatapnya tajam, namun tetap tenang. Sudah waktunya, Darso. Kamu harus jujur pada anak ini. Suara Bumin begitu dalam penuh penekanan. Pak, ada apa sebenarnya ini, Pak? Tanya Dahlia dengan suara kecil yang bingung. Matanya berpindah-pindah antara ayahnya dan perempuan asing itu. Ibu adalah orang yang membantu kelahiranmu, dan ibumu menyatu dengan sesuatu, kata Bumin. Suaranya lirih, hampir seperti berbisik, tapi jelas terdengar. Pak Darso langsung menoleh, matanya membelalak, wajahnya seketika pucat. Bu, ini, bukannya, harusnya, kok? Ia terbata-bata, napasnya terasa berat. Iya, ini saya, jawab Bumin tenang. Bukannya, saya lihat sendiri. Kamu. Kalian hanya melihat apa yang ingin kalian lihat. Bapakmu ini hampir mencoba membunuh saya. Potong suara Bumin tajam. Suasana membeku. Namun tiba-tiba, suara Dahlia memecah ketegangan. Tapi, Bapak, dia orang baik, tangisnya meledak. Bahkan terlalu baik, sampai ia mau diperalat tanpa sadar oleh si Surya. Bangsat itu, ucap Bumin dengan suara getir. Pak Darso merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak mengerti lagi apa yang benar, siapa yang bisa dipercaya. Gimana maksudnya, Bu? Tanyanya, suaranya gemetar. Nanti kamu akan tahu semuanya. Tapi buat saat ini, kita harus bersihkan raga anakmu dulu, ucap Bumin sambil menatap Dahlia. Memang, kenapa, Bu? Tanya Pak Darso panik. Saat ini tubuhnya masih menyimpan aroma dari alam gaib. Kalau mereka merasakannya, mereka akan menganggap Dahlia adalah bagian dari mereka. Aroma alam gaib, gumam Pak Darso. Kamu pikir kemana saja dia tadi? Anakmu ini menghilang, begitu saja, lalu tiba-tiba muncul. Kau pikir itu wajar? Seru Bumin, nadanya mengguncang. Dahlia kembali terdiam, tubuhnya kaku, tatapannya kosong. Seakan pikirannya terlempar lagi ke tempat yang tak bisa dijangkau logika. Melihat itu, Pak Darso menjadi panik. Sudah, ayo, kita bawa dia pulang ke rumah, ucapnya sambil menggamit lengan putrinya. Mereka pun bangkit dan meninggalkan warung itu. Langit mulai berubah. Hari menjelma petang. Kabut tipis menggantung di udara saat mereka sampai di rumah Pak Darso. Assalamualaikum, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahut suara lembut dari dalam rumah. Bu Ani, istri Pak Darso dan ibu, dari Dahlia muncul dari balik pintu. Matanya membelalak begitu melihat keadaan putrinya. Loh Dahlia, kenapa Pak? Tanyanya cemas, lalu pandangannya jatuh pada sosok perempuan lain di belakang suaminya. Bumin, gumamnya kaget. Bumin hanya tersenyum tipis. Sehat Mbak Ani? Sapanya tenang, seolah kunjungan ini adalah sesuatu yang biasa. Alhamdulillah, sehat, jawab Bu Ani, meski jelas terlihat gugup. Mereka masuk ke dalam. Dahlia didudukkan di sofa ruang tamu. Pak Darso segera ke dapur menyiapkan baskom berisi air. Bu Ani masuk ke kamar, mengambil pakaian ganti untuk putrinya. Mereka harus menunggu sampai azan Isya dikumandangkan. Itu syarat yang diminta Bumin. Senja pun merambat menjadi malam. Mereka menunaikan salat berjamaah dengan tenang yang dipaksakan, lalu berkumpul kembali di ruang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ya sekarang, ucap Bumin, suaranya berubah serius. Dahlia, ibu minta tolong. Walaupun berat, kamu harus ingat-ingat kejadian tadi siang, waktu kamu masuk ke alam mereka. Kalimat itu membuat Pak Darso dan Bu Ani langsung tertegun. Terbuka sudah kenyataan yang selama ini mereka tolak untuk percaya. Bumin menatap Dahlia dengan lembut. Insya Allah nak. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, semua ini akan berhasil. Ingat, mereka juga makhluk Allah. Tapi kita harus tetap waspada. Dahlia menutup matanya. Napasnya bergetar. Ia mulai menceritakan. Semuanya berawal ketika mereka sampai di depan rumah Pak Surya. Setelah berminggu-minggu tidak mengunjungi rumah itu karena pulang kampung. Di teras rumah terlihat banyak jejak kaki kecil, seperti bekas anak-anak yang bermain. Pak Darso khawatir
Akan kemungkinan ada anak-anak masuk dan merusak pekarangan, segera pergi ke sisi rumah, memastikan tidak ada jendela atau pot yang rusak. Dahlia menurut. Ia berdiri di depan pintu, menunggu ayahnya. Tidak lama setelah itu, ia mendengar ketukan. Ketukan di jendela depan rumah, tepat di belakangnya. Ia pun menoleh ke arah jendela, dan betapa terkejutnya Dahlia saat melihat seorang anak kecil perempuan dengan wajah yang sangat cantik sedang berdiri di dalam rumah. Anak itu memegang boneka beruang putih dan melambaikan tangannya dengan pelan, seolah mengundangnya. Dahlia yang terpaku hanya sesaat, tiba-tiba saja membuka pintu depan dan berlari masuk ke dalam rumah. Otaknya berputar cepat, tidak habis pikir bagaimana anak itu bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci. Ia menelusuri lorong menuju ruang tengah, tempat keluarganya biasa berkumpul. Dik, kamu di mana?" serunya sambil menoleh ke sekeliling. Hening. Lalu tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, tawa yang ringan namun memekakkan telinga, datang dari bawah tangga yang terletak di samping dapur. Dahlia segera berjalan ke arah suara itu. Ia berjongkok, mencoba melihat ke bawah tangga. Tidak ada siapa-siapa, tapi tawa itu terdengar lagi, kini datang dari atas tangga. Ia mendongak, memandang ke lantai 2 melalui sela-sela pembatas tangga. Di sana, di balik bayangan gelap yang menyelimuti lantai atas, si anak kecil itu muncul lagi, mengintip dari balik tembok, lalu dengan cepat berlari menghilang ke arah lorong. Dahlia tidak berpikir panjang, ia mengejar. Langkah kakinya cepat, namun ragu. Jantungnya berdetak semakin cepat saat melihat anak itu masuk ke dalam ruang kerja Pak Surya. Ia tahu betul ruangan itu. Ayahnya selalu menjaga ruang itu agar tak ada seorang pun yang boleh masuk, bahkan ia sekalipun. Tapi kini, entah kekuatan apa yang mendorongnya, Dahlia menelan ludah dan meraih gagang pintu. Perlahan ia buka pintu itu, menoleh ke dalam, berbisik lirih, "Kamu di dalam?" Suasana di dalam ruangan dingin. Udara di sana seperti membeku, menusuk hingga ke tulang. Langkah demi langkah ia ambil, menelusuri ruangan yang selama ini hanya ia lihat dari luar. Tidak ada siapa-siapa. Namun matanya terpaku pada satu benda, sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja kerja Pak Surya. Buku itu terlihat usang, berdebu, dan sampulnya terbuat dari kulit yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Ia mendekat, jemarinya ragu menyentuh permukaan buku. Perlahan dibukanya, lembar demi lembar yang terbuat dari serat kayu kasar, memuat simbol-simbol dan tulisan yang tak dikenalnya. Semuanya terasa asing, namun entah kenapa menarik. Sampai akhirnya, ia tiba pada satu halaman. Di sana, terukir gambar seorang anak kecil dengan sangat rinci, seolah digambar langsung dari sosok nyata. Dahlia terhenyak, itu anak yang tadi ia lihat, Dara. Tanpa sadar ia menyebut nama itu. Entah kenapa, nama itu muncul begitu saja di benaknya, seperti ditanamkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan saat itu juga, hawa di ruangan berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin. Ia merasakan sesuatu mendekat dari belakang, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, tapi tubuhnya kaku. Ia tak berani menoleh. Napasnya tercekat saat sesuatu mulai menyentuh punggung bagian bawahnya. Sentuhan itu merayap naik perlahan, seperti tangan kecil yang dingin, mencoba merangkul pinggangnya dari belakang. Dahlia melirik ke bawah, dan di sanalah sepasang tangan kecil yang pucat membelit perutnya. Tubuhnya bergidik, tapi ia tetap tidak bisa bergerak. Ketakutan melumpuhkannya sepenuhnya. Tangan-tangan itu terus merayap, memanjat tubuhnya, hingga akhirnya melingkar erat di pundaknya. Nafas hangat namun dingin seperti es terasa di belakang telinganya. Dan sebuah suara lirih berbisik, "Kakak." Dahlia menahan napas. Matanya terpejam, doa-doa dan zikir mengalir dalam hati, berusaha mengusir rasa takut yang begitu mencekam. Tapi suara itu datang lagi. "Kakak manggil aku?" Kali ini lebih jelas. Dan saat itulah, seakan mendapatkan kekuatan kembali, Dahlia berbalik secepat kilat dan melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan itu. Ia berlari menuju pintu ruang kerja, panik. Tapi sebelum ia bisa menyentuh gagangnya, pintu itu terbanting keras dan menutup rapat, seperti dipukul oleh kekuatan tak terlihat.
Dahlia menjerit. Ia memukul pintu dengan kepalan tangannya, berteriak, minta tolong. "Pak, Bapak, tolong." Hanya doa dan ayahnya yang mampu ia pikirkan saat itu. Air matanya jatuh tak terbendung. Ia tak tahu lagi apa yang sedang terjadi, atau makhluk apa yang sedang mencoba merenggutnya. Dan tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri, menghempaskan tubuhnya ke lantai dengan keras. Sudah cukup. Suara Bumin memecah sunyi, menyadarkan mereka semua yang berada di ruang tamu. Setidaknya sekarang kita tahu siapa yang membawa kamu ke sana. Pak Darso dan Bu Wani hanya diam, mencoba mencerna kenyataan yang terungkap. "Kenapa, Pak?" "Bu," tanya Dahlia, masih gemetar. "Putri pertama Pak Surya," ucap Pak Darso akhirnya dengan suara berat. "Putri yang lahir pada tanggal 7 bulan Juli tahun 77, 10 tahun sebelum mereka pindah ke sini. Anak itu meninggal saat usianya masih 7 tahun. Suasana menjadi sangat hening. Hanya suara detak jam yang terdengar dari dinding. "Itulah alasan sebenarnya mereka pindah ke perumahan kita," sambung Bu Ani pelan. "Ibu sudah curiga dari awal mereka datang. Masa orang pindahan cuma bawa 2 tas? Gembolan, emang dasar bapakmu saja yang gampang percaya sama orang. Apalagi kalau mereka bilang lagi kesusahan." Nadanya terdengar kesal, meredakan suasana yang semakin panas. Namun Bu Ani tetap bersikeras. Nada suaranya meninggi, matanya menyiratkan kegelisahan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. "Iya, tapi Bapak lihat sendiri kan apa yang terjadi sama keluarga mereka. Kita semua, lihat Darso, kita semua ngalamin." Suaranya nyaris bergetar, campuran antara ketakutan dan kemarahan. Sudah. Bumin memotong. Nada suaranya tenang namun tegas, mencoba menjadi jangkar di tengah pusaran kecemasan yang melanda. Sekarang yang penting itu kondisi Dahlia. Ruangan seketika sunyi. Semua terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri, mencoba menenangkan diri dari teror yang belum sepenuhnya berlalu. Dahlia menatap Bumin, suaranya pelan namun jelas. "Jadi, aku harus gimana, Bu?" Bumin tersenyum kecil, ada kelembutan dalam tatapannya. "Tenang, Nak. Kamu cuma bersentuhan, belum sampai terkontaminasi." Suaranya seperti embun pagi di tengah panasnya ketegangan. "Jadi, Bu?" tanya Dahlia, masih penuh rasa ingin tahu. "Mandi wajib dan salat tobat," jawab Bumin tegas. "Itu saja." "Bu?" Wajah Dahlia menunjukkan kebingungan. "Belum selesai, Nak. Kamu tahu bacaan zikir pagi dan petang?" Dahlia hanya menggeleng. Bumin menghela napas, lalu meminta kertas dan pulpen. Bu Ani segera bangkit dan mengambilkan apa yang diminta. Dengan tenang, Mam, Bumin menuliskan sesuatu di atas kertas itu. Tangannya bergerak pelan, penuh kehati-hatian, seolah setiap huruf yang ditorehkan membawa beban yang tak kasat mata. Di kertas itu tertulis, Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi, Al-Baqarah 5 ayat terakhir, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Dahlia menatap tulisan itu, keningnya mengernyit. "Sebanyak ini, Bu." Bumin menoleh, matanya tetap hangat. "Itu belum semua, tapi itu dulu yang penting kamu amalkan." Senyumannya menguatkan, seakan menyelimuti Dahlia dalam pelukan yang tidak terlihat. Lalu, tatapan Bumin berpindah kepada Pak Darso dan Bu Ani. "Tidak ada dendam yang saya pendam. Kalian tidak bersalah. Jadi jangan larut dalam rasa bersalah terus-menerus." Pak Darso dan Bu Ani hanya menunduk, membisu. Wajah mereka terlihat berat, seolah ada beban masa lalu yang selama ini mereka kunci rapat-rapat kini mulai retak. "Kalian ini orang baik. Kalian harus bisa saling menjaga satu sama lain," lanjut Bumin lembut. Suasana semakin sunyi ketika Dahlia memecah diam, suaranya pelan, namun tajam menembus keheningan. "Bu, soal yang tadi Bumin bilang tentang saya, sebenarnya saya ini putri kedua Bapak dan Ibu, ya?" Pertanyaan itu mengguncang. Pak Darso terdiam membeku, bibirnya seolah terkunci. Sementara Bu Ani tampak terperanjat, matanya membesar, tak percaya mendengar apa yang keluar dari mulut putrinya. Kamu sudah tahu, Nak?" tanya Bu Ani nyaris berbisik. "Saya yang tadi bilang, Bu. Sudah waktunya saya tahu semua. Tolong, Bu. Aku harus tahu."
biar aku bisa pahami semuanya. Ruangan kembali terdiam, hingga akhirnya Pak Darso membuka suara. Kepada ibunya, Dar itu meninggal, tanggal 7 Mei, tahun 84. Semua membeku, tidak ada yang bicara. Hanya suara nafas yang terdengar berat, menggantung di udara. Tapi Dahlia, ia justru terlonjak, wajahnya pucat. 7 Mei, serunya nyaris tak percaya. Bumin hanya mengangguk perlahan, seolah memahami keterkejutan itu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Dahlia berlari ke kamarnya. Tidak lama, ia kembali dengan sebuah buku catatan kecil di tangannya. Buku itu diletakkan di tengah mereka. Aku nemuin buku ini di laci kamar, padahal seingatku, aku nggak pernah beli atau punya buku ini. Pak Darso dan Bu Ani tampak saling berpandangan. Wajah mereka berubah, seperti melihat hantu dari masa lalu. "Nak," ucap Pak Darso pelan, namun Dahlia belum selesai. "Tapi bukan itu yang aneh," katanya sambil membuka halaman tertentu dari buku itu. Jari-jarinya menunjuk tulisan tangan yang sudah mulai pudar. Memori gadis, 7 Mei 1989. Bu Ani tiba-tiba menangis. Air matanya mengalir tanpa suara. Dahlia menatapnya, bingung, hatinya semakin tenggelam dalam tanya yang belum terjawab. "Gadis, adalah kakak perempuan kamu, Nak," jelas Pak Darso akhirnya. Suaranya bergetar, seperti memikul kesalahan yang tak mampu ia tebus. Dunia Dahlia runtuh, napasnya tercekat. Kakak perempuan? Tapi tanggal kematian gadis sama persis dengan tanggal kematian Dara. Bumin mengangguk pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Waktu itu, gadis berusia 17 tahun, tapi ia terhenti. Matanya menatap Dahlia dengan pilu. "Tapi kamu kan lahir 10 tahun kemudian," bisiknya. "Kakakmu waktu itu berusaha menarik kamu yang terpeleset dari lantai 2 rumah Pak Surya. Kalian berdua akhirnya terjatuh ke pekarangan samping." Suara Bumin terdengar perlahan, berat, seolah setiap kata adalah beban yang diturunkan perlahan ke dada mereka. Waktu itu, di sana belum ditanami rumput seperti sekarang. Tambahnya lirih, matanya menatap kosong ke dinding. Seakan bayangan masa lalu itu masih tergambar jelas di pelupuknya. Dahlia hanya terdiam, bingung, tubuhnya seakan membatu. Napasnya tertahan, mencoba memahami tiap potongan cerita yang terasa. Asing namun, entah mengapa menggema dalam relung yang paling dalam. Bumin melanjutkan, lebih pelan, hampir seperti berbisik. "Kakakmu jatuh, membentur batu besar, tepat di kepala belakangnya." Ia menoleh perlahan ke arah Dahlia, sorot matanya berubah. "Kamu, selamat." Hanya saja, perkataan Bumin terputus. Ia menoleh ke arah Pak Darso dan Bu Ani, seperti meminta mereka yang melanjutkan. Keheningan itu memanjang sebelum akhirnya Pak Darso membuka suara, pelan namun tegas. "Kamu, kehilangan ingatan, Nak." Kalimat itu menggema dalam kepala Dahlia. Kenapa tak pernah ada yang memberitahunya? Kenapa ingatan itu seperti dicabut paksa dari hidupnya? "Karena kami sendiri tidak ingin mengingat kejadian itu," potong Bu Ani dengan suara tinggi, nyaris seperti erangan tertahan. Air matanya mulai jatuh membasahi pipi. "Sakit, Nak. Sakit rasanya kalau harus mengingat kejadian itu. Apalagi kalau harus mengingat penyebabnya." Suaranya pecah di akhir kalimat. Tangisnya menggema di ruang yang mencekam itu. "Bukannya Mbak gadis jatuh karena berusaha menyelamatkan aku, Bu?" tanya Dahlia, suaranya gemetar. Namun Bumin menggeleng pelan. "Bukan," ucapnya dingin. Tatapan Dahlia langsung menajam, berusaha menangkap maksud dari jawaban itu. "Apa yang menyebabkan gadis meninggal bukan semata karena menyelamatkanmu," lanjut Bumin sambil menatap tajam ke arah Dahlia. "Tapi penyebab kamu terpeleset di lantai 2. Itu, atau lebih tepatnya, apa atau siapa yang mendorongmu waktu itu?" Darah Dahlia seperti membeku. Kata-kata itu menghujam dadanya dengan dingin yang mengiris. "Maksud Bumin, ada yang mendorong aku," bisiknya setengah tak percaya. Bumin mengangguk, perlahan namun pasti. "Bu Cahya," katanya.
Nama itu terdengar seperti denting lonceng kematian. Nama yang begitu familiar, namun kini terasa asing dan penuh kegelapan. Bu Cahya, istri dari atasan ayahnya sendiri. Dialah yang mendorong kamu, nak. Kalimat itu menghantam seperti badai. Wajah Dahlia memucat, tubuhnya bergetar. Istri Pak Surya berusaha membunuh aku, Bu Min mengangguk lagi. Dan saya menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri. Itulah kenapa Pak Surya berusaha membungkam saya dengan menyingkirkan saya. Suasana berubah sunyi mencekam. Hanya detak jam dinding yang terdengar menggema di antara desahan napas. Pak Darso akhirnya membuka suara, menyambung dengan suara yang penuh beban. Beberapa malam setelah kejadian, itu, Pak Surya memanggil Bapak ke rumahnya. Katanya, minta tolong diantar ke suatu tempat. Napasnya berat. Ternyata, Pak Surya membawa Bapak ke sebuah gubuk kecil, tempat dukun santet. Dia mau menyantet saya, potong Bu Min tegas. Alhamdulillah, Ibu bisa selamat karena pura-pura meninggal, lalu diobati di kampung, dan tidak pernah kembali ke ibu kota. Suaranya getir, namun masih mengandung kekuatan yang tak bisa diruntuhkan. Bapak mulah yang selalu datang ke kampung selama Ibu diobati. Dia yang memastikan Ibu baik-baik saja. Sampai keluarga Ibu memutuskan untuk membuat seolah-olah Ibu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dahlia menatap Bu Min, mata bulatnya berkaca-kaca. Aku nggak nyangka, ternyata Bu Min masih hidup, bahkan masih kuat seperti ini. Pak Darso menambahkan, tak percaya. Bu Ani akhirnya angkat suara. Suaranya perlahan, seolah masih mencoba memahami kenyataan yang baru saja terbongkar. Tapi kenapa sekarang Bu Min balik dan menemui kami? Bu Min hanya tersenyum, namun senyumnya seperti menyimpan kisah panjang yang masih tersembunyi. Saya hanya ingin memastikan kalau keluarga kalian baik-baik saja. Dahlia kan saya yang bantu persalinannya, sudah terasa seperti anak sendiri. Suaranya melembut, diselingi tawa kecil yang tak mampu mengusir hawa dingin di ruangan itu. Lalu ia berkata, pelan, nyaris tak terdengar. Sebenarnya, istri Pak Surya itu dulunya adalah orang yang sangat baik, tapi kalimat itu menggantung. Ketika dia mendorong kamu, itu bukan atas kehendaknya sendiri. Suara Bu Min lirih, namun menghantam dada Dahlia dengan dingin yang menjalar cepat. Waktu itu, ada yang mempengaruhinya. Darah Dahlia seolah berhenti mengalir. Matanya menatap nanar, bibirnya tak mampu bersuara. Namun Bu Min hanya mengangguk pelan, seakan mengerti apa yang berkecamuk dalam benaknya. Kamu ingat, Pak, setelah kejadian itu, Bu Cahya sama sekali nggak pernah keluar kamar lagi? Tanya Bu Min, menatap Pak Darso dalam-dalam. Pak Darso hanya mengangguk, ragu, seperti menyimak, namun tidak benar-benar mengerti arah pembicaraan. Sebenarnya, bukan karena sakit. Suara Bu Min kembali terdengar, sedikit lebih pelan, namun menggantung di udara seperti kabut tebal yang tak kunjung sirna. Tapi karena dia diganggu oleh arwah putrinya sendiri. Semua yang ada di ruangan itu membisu. Wajah-wajah mereka berubah pucat, seakan baru menyadari kegelapan yang selama ini bersembunyi di balik segala kepura-puraan. Namanya Raras. Lanjut Bu Men, suaranya seperti angin dingin yang menyusup dari celah-celah waktu. 7 Juli 1977. Dahlia terperanjat, matanya membelalak seolah menyadari sesuatu. Itu tanggal lahirku, bisiknya nyaris tak terdengar. Bu Min mengangguk perlahan. Tanggal lahir kalian sama, seakan ada yang ingin membuatmu bernasib sama. Gumamnya, penuh arti. Dara juga dirasuki. Dia yang mempengaruhi tubuh Bu Cahya untuk mendorong kamu dari lantai atas. Dahlia menunduk. Segalanya mulai terhubung, seperti potongan teka-teki yang selama ini berserakan. Itu maksudnya kenapa tadi siang Dara menuntunku ke ruangan itu ya Bu? Tanyanya pelan. Bu Min tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan, membiarkan pemahaman itu menyatu dalam benak Dahlia. Tapi kenapa aku, Bu? Apa karena tanggal lahir kami sama?
Apa juga karena aku yang diganggu sebenarnya? Lirihnya penuh kegamangan. Bumin menggeleng. Bukan kamu yang diganggu sebenarnya, tapi ibunya, katanya pelan. Karena Dara bukan putri kandung mereka. Suara itu membuat ruangan kembali tenggelam dalam keheningan. Pak Darso dan Bu Ani saling berpandangan. Dahlia menatap keduanya, menanti penjelasan yang tak pernah ia duga akan didengar seumur hidupnya. Raras adalah anak adopsi mereka. Getaran ketakutan merambat perlahan. Udara seperti menebal, menyelimuti tubuh mereka dengan kegelisahan yang tak kasat mata. Dara meninggal karena kecelakaan. Ia juga terjatuh dari lantai 2 rumah mereka yang lama. Ujar Bumin pelan seperti mengenang. Dan semua itu disebabkan oleh temperamen Bu Cahya. Dia tanpa sengaja memukul Dara terlalu keras, hingga gadis itu terjatuh di tangga dan meninggal. Wajah Dahlia membeku. Bumin tahu terlalu banyak hal, terlalu banyak kegelapan yang selama ini tersimpan rapat dalam keluarga Pak Surya. Saya sudah bekerja untuk keluarga itu selama 19 tahun, tepat sebelum Dara lahir. Saya tahu semua, termasuk dari mana kekayaan keluarga itu berasal. Sorot mata Bumin berubah kelam. Bukan dari jalur yang halal, bukan dari cara yang normal. Mereka menyimpan banyak hal yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Ia menatap Pak Darso, lalu Bu Ani. Keduanya hanya terdiam. Dan sekarang, kalian tahu semua yang harus kalian tahu. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Bumin? Tanya Pak Darso dengan suara pelan. Terdengar lelah. Sudah bingung. Tidak apa-apa Pak Darso. Tetap bersihkan rumah itu sesuai pesan Pak Surya. Saya akan menemani Bapak. Bu Ani menoleh, matanya masih berkaca-kaca. Bagaimana dengan Dahlia? Tanyanya. Khawatir. Bumin menatap Dahlia lalu mengangguk mantap. Insya Allah, nggak akan kenapa-kenapa. Tapi tetap, amalkan yang sudah saya kasih tahu sebelumnya. Ya nak, Dahlia hanya mengangguk pelan, masih berusaha menyusun kepingan rasa takut dan syok yang bertumpuk dalam dirinya. Terakhir kali, saya main ke rumah teman di daerah timur Bekasi, kata Bumin dengan nada sendu. Pak Surya masih rajin ke rumah itu, membersihkan dan menjaga seperti biasa. Pak Surya sudah menikah lagi, sekarang tinggal di Jakarta bersama istrinya. Bu Cahya sudah wafat tahun 2011. Setelah kejadian itu, dia menutup warung dan pergi tanpa kabar. Ruangan kembali hening. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tak ada doa, tak ada teriakan. Hanya sunyi dan bayang-bayang masa lalu yang tak lagi bisa dihapus. Dan untuk siapapun yang mendengar cerita ini, jangan tanyakan di mana tepatnya semua ini terjadi. Seperti yang telah dikatakan sejak awal, cerita ini bukan untuk menguji nyali. Ambillah pelajaran yang bisa diambil, tinggalkan yang memang tidak patut dicontoh.